Perkenalkan, nama saya Efrem Lesyombo dengan NIM 23101223. Pada saat ini akan membawakan tugas video, yaitu tugas UAS MK Dasar Psikodiagnostik. Selamat menonton. Sheesh. Sejarah dan dasar teori alat tes. 16 Personality Factor 16 PF diadaptasi menjadi tes kepribadian 16 faktor. Tes ini merupakan sebuah alat ukur yang komprehensif dalam menilai kepribadian seseorang. Tes ini digunakan pada semua setting di mana dibutuhkan penggambaran kepribadian orang secara global dan menyeluruh. Pengembangan 16 PF ini menghabiskan waktu hampir sama dengan pengembangan alat ukur kepribadian yang objektif. Tes 16 PF ini muncul dari perspektif unik penyelidikan empiris yang berupaya mencari struktur elemen dasar dari kepribadian lewat penelitian ilmiah. Tes ini memiliki sejarah penelitian empiris yang panjang untuk membuktikan keilmiahannya dan memang telah terbukti berguna dalam memahami berbagai variasi perilaku penting. Di mana pada tes ini menggunakan metode ilmiah terhadap unsur kepribadian manusia yang belum dipetakan dengan tujuan untuk menemukan elemen dasar dari kepribadian. Dia percaya bahwa karakteristik manusia seperti kreativitas, otoritarianisme, altruisme atau keterampilan kepemimpinan diperkirakan berasal dari sifat-sifat kepribadian dasar manusia. Raymond Bernard Chattel adalah tokoh penting di balik pembuatan alat tes ini. Tes ini diterbitkan oleh Institute for Personality and Ability (IPAT) pada tahun 1972. Tes 16 PF dirancang untuk anak usia 16 tahun ke atas. Buku manual 16 Personality Factors Questionnaire, 16 PF, Form C, 1997. Tes kepribadian ini atas 6 bentuk, yaitu bentuk A, B, C, D, E, dan F. Form A paralel dengan B memiliki jumlah soal 187 butir. Digunakan untuk individu yang memiliki pendidikan akademi. Form C paralel dengan D. Memiliki jumlah soal 105 butir. Digunakan untuk individu dengan pendidikan SMA. Form E digunakan untuk individu-individu yang mengalami kesukaran atau hambatan di dalam pendidikan dan membaca. Tujuan utama Chattel mengkonstruksi 16 PF adalah untuk menyediakan instrumen yang mengukur dimensi yang paling fundamental yang meliputi banyak hal dari keseluruhan karakteristik kepribadian normal Chattel. H. B. 1989. Chattel merasa teknik pengukuran dasar kepribadian juga diperlukan untuk memajukan psikologi sebagai ilmu. Boyle, 2004. Berdasarkan konstruksi tesnya, 16 PF termasuk tes yang dikonstruksi dengan faktor analytically derived inventory yang menggunakan prosedur statistik analisis faktor untuk secara empirik memperoleh dimensi-dimensi dasar kepribadian. 16 PF termasuk forced choice test di mana subjek memilih satu dari 3 alternatif jawaban yang lebih menunjukkan pribadinya. Gregory, 1996. Chattel memulai riset kepribadiannya dengan daftar sekitar 18.000 kata sifat yang mendeskripsikan kepribadian yang telah dikumpulkan dari kamus oleh Alport dan Otbert, 1936. Istilah yang memiliki makna serupa dihilangkan, dikurangi menjadi 4.500 ciri kepribadian, dan dianalisis faktor menjadi 171 nama kepribadian. Aiken, L.R., Groth-Marnat, 2009. Analisis faktor berikutnya menghasilkan 31 ciri kepribadian permukaan. Surface Trait. Gregory, 1996. Tes kepribadian 16 PF merupakan karya adaptasi dari 16 Personality Factors Questionnaire, 16 PF, yang diciptakan Raymond B. Chattel. Tes ini diterbitkan oleh Institute for Personality and Ability (IPAT) pada tahun 1972. Pembuatan tes ini secara ilmiah tanpa sebab. Raymond B. Chattel, pembuat tes 16 PF, berasal dari keluarga yang menekuni bidang penyelidikan ilmiah. Kakek, ayah dan kakaknya adalah penemu dan insinyur mesin. Sebagai pemuda ia melihat hasil penelitian ilmiah yang mengherankan pada saat itu seperti kelistrikan, radio, telepon, mobil dan pesawat. Hal inilah yang menginspirasinya untuk menyelesaikan kuliah dan meraih master di bidang ilmu alam di Universitas London pada tahun 1920-an. 1. Tahap permulaan. Pada saat itu,
Bidang psikologi ilmiah sangat terbatas ruang lingkupnya. Cattell mempelajari bagaimana kerja psikologi fisiologi dan psikologi eksperimen, Miss Pavlov, Thorndike, dan Wundt, yang menggunakan metode ilmiah untuk menyelidiki fungsi-fungsi manusia seperti sensasi dan belajar. Dia juga menemukan bahwa teori kepribadian berasal dari postulat para filsuf seperti Aristoteles, Locke, dan Nietzsche. Sementara pengembangan secara modern menggunakan dasar medis seperti Sigmund Freud dan Carl Jung. Freud dan Jung menjabarkan teori-teori mereka berdasarkan pengalaman medis dan intuisi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam diri seseorang. Selanjutnya Cattell menemukan pula bahwa psikologi eksperimen cenderung tidak membicarakan mengenai berbagai masalah dalam teori kepribadian. Pendapat Cattell terpengaruh oleh keadaan sosial dan politik pasca Perang Dunia Pertama. Berawal dari sini, Cattell percaya bahwa masalah pelik umat manusia sering muncul dari aspek motivasi dan temperamen. Cattell berspekulasi bahwa pasti ada sebuah alat ilmiah yang mampu menjelaskan kepribadian manusia. 2. Tahap perancangan. Di Universitas London, Cattell bekerja sama dengan Charles Spearman, yang sedang mengembangkan metode analisis faktor untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan elemen dasar dari kemampuan dan bakat manusia. Keikutsertaannya pada penelitian ini membuat Cattell yakin bila analisis faktor, alat ukur yang mampu melihat kemampuan kompleks manusia, dapat pula digunakan untuk menilai kepribadian seseorang. Menurut pendapatnya, kepribadian tentulah memiliki struktur elemen dasar, sama seperti benda fisik lainnya. Jika bentuk dasar dari kepribadian dapat diketemukan dan struktur kepribadian dapat diukur, maka perilaku manusia dapat dipahami dan diprediksi. Tujuan Cattell dalam menyusun 16 PF ini adalah untuk menghasilkan penelitian yang cermat berdasar aspek kepribadian normal. Cattell yakin bahwa dalam kepribadian seseorang terdapat aspek-aspek yang bervariasi seperti pikiran dan perbuatan, perilaku verbal dan nonverbal, kepribadian normal dan abnormal, serta minat dan kemampuan. Cattell berpendapat bila psikologi ingin menjadi sebuah bidang ilmiah maka harus memiliki alat ukur dan prosedur ilmiah untuk 3 karakteristik utama manusia. Kepribadian, kemampuan, motivasi. Dalam melakukan penelitian terhadap 3 karakteristik manusia, Cattell membagi data masukan menjadi 3 agian. Life Record L data, berupa data observasi dan informasi mengenai keadaan dan tingkah laku subjek sehari-harinya. Data ini bersumber dari diari, daftar riwayat hidup sampai perilaku yang diukur dengan rating skala observation oleh orang yang mengenal subjek. Kuesioner data key data, merupakan jawaban subjek dari pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan diri subjek sendiri. Data ini mengungkap mental internal dan eksternal berdasar kesadaran subjektif subjek. Objektif tes T-data, berupa pengukuran objektif perilaku melalui eksperimen laboratorium yang situasi dan prosedurnya sudah terstandardisasikan. Datanya dapat berupa tes kognitif maupun proyektif hingga pengukuran perilaku dalam situasi terkontrol eksperimen. Dari ketiga data tersebut Cattell berusaha mencari aspek-aspek dasar kepribadian lewat analisis faktor. Asumsinya adalah aspek atau ciri sifat yang muncul pada ketiga data akan merujuk pada satu kesatuan fungsi. Cattell lebih memfokuskan perhatiannya pada sampel yang dapat memenuhi kriteria seluruh daerah kepribadian, karena hal tersebut merupakan faktor yang menentukan hasil dari analisis faktor. 3 tahap penelitian mereka diawali dengan membuat daftar mengenai pendeskripsian tentang kepribadian dengan asumsi bahwa semua aspek kepribadian manusia baik yang ilmiah maupun tidak telah terekam dalam substansi bahasa. Dimulai dengan menghimpun semua deskripsi tentang kepribadian pada bahasa Inggris. Cattell dan tim-nya berusaha menemukan faktor yang mendasari ciri sifat dengan cara menganalisa polanya pada ketiga data. Setelah melakukan analisis faktor selama beberapa tahun Cattell dan koleganya di seluruh dunia menentukan susunan paling dasar dari pembentuk kepribadian yang dinamakan primary traits. Ciri sifat traits tersebut dikembangkan dengan menggunakan semua sumber data dan pada populasi yang lebih luas, di mana memberikan kontribusi positif terhadap penguatan skala 16 PF dan kemampuan memprediksinya pada berbagai setting.
Ke-16 faktor tersebut adalah WAM A, reasoning, B. Emotional stability, C. Dominance, E. Liveliness, F. Rule consciousness, G. Social boldness, H. Sensitivity, I. Vigilance, L. Abstractedness, M. Privateness, N. Apprehension, O. Openness to change, Q1. Self-reliance, Q2. Perfectionism, Q3. Dan tension, Q4. Huruf-huruf D, J, K dan P tidak digunakan karena faktor yang mereka simbolkan selalu muncul tidak konsisten sehingga faktor tersebut tidak diikut-sertakan. Tujuan alat tes dan aspek-aspek yang diukur. Alat tes 16 PF atau 16 Personality Factors bertujuan untuk mengukur dan memahami berbagai aspek kepribadian seseorang. Berikut adalah 16 faktor yang diukur oleh tes 16 PF. 1. A. Affectivity, kehangatan. Ramah. Mudah bergaul. Suka berpartisipasi. 2. B. Intelligence, cerdas. Logis. Berpikir abstrak. Mampu belajar. 3. C. Ego strength, tekad. Stabil secara emosional. Mandiri. Dapat diandalkan. 4. E. Dominance, tegas. Asertif. Ambisius. Suka memimpin. 5. F. Submissiveness, penurut. Rendah hati. Patuh. Kooperatif. 6. G. Superego strength, berhati-hati. Bersungguh-sungguh. Keras hati. Tekun. Bermoral. Tenang. Serius. 7. H. Traktiat, sensitif. Mudah tersinggung. Pemalu. Cemas. 8. I. Independence, mandiri. Suka sendiri. Tidak konformis. Keras kepala. 9. J. Sociability, suka bersosialisasi. Banyak bicara. Antusias, ekspresif. 10. K. Rule consciousness, patuh aturan. Rapi. Terorganisir. Teliti. 11. L. Liveliness, spontan. Impulsif. Antusias. Menyukai hal baru. 12. M. Imagination, kreatif. Imajinatif. Fantastis. Abstrak. 13. N. Assertiveness, keras kepala. Berani. Teguh pendirian. Suka berdebat. 14. O. Anxiety, cemas. Tegang. Mudah khawatir. Gugup. 15. Q1. Konservatisme, konservatif. Konvensional. Tradisional. Pragmatis. 16. Q2. Self-sufficiency, mandiri. Tidak suka bergantung pada orang lain. Suka menyelesaikan masalah sendiri. Tes 16 PF menggunakan format self-report, di mana individu diminta untuk menjawab pertanyaan tentang diri mereka sendiri. Tes ini dapat dilakukan secara online atau dengan menggunakan formulir kertas dan pensil. Administrasi dan norma alat tes. Terdapat beberapa hal penting dalam administrasi tes 16 PF, yaitu mudah diadministrasikan, non-threatening, pilihan ganda, tanpa batasan waktu. Namun rata-rata 35-50 menit untuk paper and pencil dan 25-35 menit untuk penggunaan komputer. Untuk usia 16 tahun ke atas. Level membaca kelas 5. Administrasi dan scoring dapat menggunakan cara tradisional paper and pencil maupun modern internet dan software komputer. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tester, yaitu kemampuan membaca, keterbatasan bahasa, sikap tes T terhadap tes, keadaan fisik dan psikologis, sikap tes T terhadap konsekuensi yang akan didapatkan. Norma alat tes 16 PF adalah kumpulan data yang digunakan untuk membandingkan skor individu dengan skor orang lain yang telah mengerjakan tes yang sama. Norma ini membantu untuk menginterpretasikan hasil tes dan menentukan apakah skor individu berada dalam kisaran normal, di atas rata-rata, atau di bawah rata-rata. Jenis-jenis norma 16 PF. Norma populasi. Norma ini berdasarkan skor dari sampel besar orang yang mewakili populasi umum. Norma kelompok referensi. Norma ini berdasarkan skor dari kelompok orang yang mirip dengan individu yang diuji, seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau pekerjaan. Norma T-score. Norma ini mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan rata-rata 50 dan standar deviasi 10. Skor T-score di atas 50 lebih tinggi dari rata-rata, sedangkan skor di bawah 50 lebih rendah dari rata-rata.
Norma Stanin. Norma ini mengubah skor mentah menjadi skor antara 1 dan 9, dengan 5 sebagai rata-rata. Skor Stanin 1 menunjukkan skor terendah, sedangkan skor Stanin 9 menunjukkan skor tertinggi. Norma persentil. Norma ini menunjukkan persentase orang yang mendapatkan skor lebih rendah atau sama dengan skor individu. Misalnya, skor persentil 75 menunjukkan bahwa 75% orang yang mengerjakan tes mendapatkan skor lebih rendah atau sama dengan skor individu. Penting untuk menggunakan norma yang tepat saat menginterpretasikan hasil tes 16 PF. Norma populasi biasanya digunakan untuk individu yang tidak memiliki karakteristik kelompok tertentu. Norma kelompok referensi digunakan untuk individu yang memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok referensi. Norma T-score, Stanin, dan persentil dapat digunakan untuk membandingkan skor individu dengan skor orang lain dalam kelompok yang sama. Skor dan interpretasi hasil tes. Langkah-langkah dalam scoring tes ini adalah 1. Peserta yang dites harus mengerjakan dan menyelesaikan seluruh soal tes 16 PF ini. Jumlah keseluruhannya adalah 105 soal. 2. Dengan kunci jawaban tes 16 PF nomor 1 dilekatkan tepat sedemikian rupa pada lembaran jawaban yang telah diisi. 3. Penghitungannya diurutkan dari MD sampai Q4. Dihitung dari kiri ke kanan dan hasilnya ditulis di bagian faktor pada lembar jawaban 1. 4. Penormaan. Ubah angka kasar menjadi angka stand dengan menggunakan tabel sesuai karakteristik subjek, berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat umum dan jenis kelamin. Norma standar T-score, yang bergerak dari skor 1 sampai 10. Rendah, 1 sampai 3. Rata-rata, 4 sampai 7. Tinggi, 8 sampai 10. 5. MD Scale adalah singkatan untuk Motivation Distortion yang maksudnya adalah untuk melihat dan memeriksa sampai seberapa jauh orang yang dites itu sungguh-sungguh dalam mengerjakan tesnya dengan jujur dan lepas dari gangguan dan pengaruh lainnya. Jika MD Score 10. Maka nilai WS untuk faktor O dan Q4 ditambah 2, faktor C dan Q3 dikurangi 2, faktor L, N, dan Q2 ditambah 1, faktor A, G, dan H dikurangi 1. B. Jika MD score 8 dan 9, maka WS untuk faktor L, N, O, dan Q4 ditambah 1, faktor A, C, G, dan Q3 dikurangi 1. C. Jika MD score 7, maka WS untuk faktor O dan Q4 ditambah 1 faktor C dan 3 dikurangi 1. Faktor C dan Q3 dikurangi 1.